Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Pada episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh Bapak Ayi, yang mana beliau mengalami kecelakaan di salah satu makam yang dianggap oleh kebanyakan orang adalah makam angker. Kejadian horor tersebut terjadi di tahun 2007 saat beliau masih aktif sebagai tenaga pengajar di salah satu SMA di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Beliau sangat sulit untuk melupakan kejadian tersebut. Hal tersebut dikarenakan hampir saja Pak Ayi menghilangkan nyawa pengendara lain yang ditabrak oleh mobil Pak Ayi. Pak Ayi pun mulai bercerita. Seperti biasanya, tiap hari aku pulang pergi dari rumah ke SMA tempat aku mengajar, walaupun jaraknya cukup jauh. Karena lokasi tempatku bekerja berada di wilayah kabupaten. Sedangkan rumahku sendiri berada di wilayah kota. Terus terang, aku sangat menikmati pekerjaanku ini. Karena aku bisa selalu bertemu dengan siswa-siswaku dan yang lebih penting, aku bisa membagikan ilmu kepada mereka. Pekerjaan ini telah kulalui selama kurang lebih 30 tahun. Jarak yang cukup jauh tak menghalangiku untuk terus bekerja dan mengabdi di dunia pendidikan. Suka dan duka telah kulalui selama ini. Mulai dari awal aku mengajar yang tiap hari naik angkutan umum, sampai sekarang aku bisa membeli mobil untuk kupakai sebagai alat transportasi pulang pergi dari rumah ke sekolah. Perjalanan dari rumah ke sekolah memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Aku bersyukur selama ini tidak pernah mengalami kejadian seperti kecelakaan saat berkendara. Aku sendiri tipe orang yang gak suka kebut-kebutan dan berkendara seperti umumnya. Bahkan menurut teman-temanku, banyak yang bilang kalau aku ini pelan dalam berkendara. Sampai suatu hari aku mengalami kejadian di luar dugaanku, di mana aku mengalami kecelakaan yang menurutku sangat aneh. Sangat aneh dan juga menyeramkan. Padahal kejadian tersebut berlangsung di siang hari. Saat aku perjalanan sepulang dari mengajar di sekolah. Aku sendiri tidak punya firasat apa-apa sebelum bergegas pulang dari sekolah. Dan seperti biasanya, aku keluar dari halaman sekolah untuk pulang menuju rumah dan aku pun melajukan kendaraan dalam batas yang normal. Sambil mendengarkan lagu dari tap mobil, aku pun menikmati perjalanan. Selang beberapa waktu kemudian, aku sampai di jalan tanjakan yang merupakan pertigaan poros jalan besar. Iya, jalan menanjak yang merupakan pertigaan poros jalan besar. Jalan tanjakan tersebut menurut warga setempat dikenal angker karena beberapa kali terjadi kecelakaan di sana. Apalagi kalau yang dari arah bawah menuju ke arah pertigaan jalan besar. Beberapa kali kasus kecelakaan di sana kebanyakan dialami oleh pengendara yang berasal dari arah bawah.
Apalagi di samping jalan tanjakan tersebut ada, istilah Jawanya adalah barongan atau sekumpulan bambu yang sangat-sangat rimbun, dan kebanyakan warga setempat bilang bahwa di sana ada penghuni gaibnya. Saat itu aku melaju dari arah bawah menuju pertigaan jalan utama. Aku pun dengan hati-hati melajukan kendaraanku. Tepat saat mendekati pertigaan jalan poros dan akan belok, tiba-tiba dari arah berlawanan ada seorang pengendara sepeda motor yang melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi menuju ke arahku. Aku berusaha mengerem mendadak, akan tetapi kecelakaan tetap tidak terhindarkan. Pruak! Akhirnya terjadi tabrakan antara mobilku dengan sepeda motor tadi. Benturan keras pun tak terelakkan. Pengendara sepeda motor kulihat terpental kurang lebih 3 meter dari lokasi. Serpian bodi sepeda motor itu pun sempat melayang di depan mobilku. Aku sendiri was-was dan takut jika pengendara motor tersebut terluka parah. Bahkan ada pikiran jelek di benakku, jangan-jangan pengendara motor tersebut meninggal dunia. Aku melihat pengendara tersebut sempat terpental tepat di depan mobilku dan jatuh di aspal dengan sangat keras. Aku pun segera keluar dari mobil untuk melihat kondisi pengendara tersebut. Dan aku ingin berusaha menolongnya tanpa menghiraukan kondisi mobilku. Kulihat kondisi sepeda motornya remuk dan rangka bodinya terbelah menjadi 2 bagian. Iya, rangka bodi terbelah menjadi 2 bagian dan tak terbentuk. Banyak serpian bodi motor tersebut berserakan di jalan raya. Dan peristiwa tersebut pada akhirnya mengundang warga yang ada di sekitar tempat kejadian untuk berbondong-bondong ke sana segera menolong kami. Saat kemudian aku melihat pengendara motor tersebut ternyata hanya luka lecet, tidak parah. Aku pun heran. Jika melihat tabrakan tadi, aku mengira pengendara motor tersebut mungkin luka parah atau kemungkinan terburuknya meninggal. Tapi aku sangat-sangat bersyukur bahwa pengendara motor tersebut ternyata hanya luka lecet dan dia bisa langsung berdiri lagi, dan ternyata dia sadar. Namun kondisi motornya hancur tak terbentuk. Terlebih lagi rangka bodinya yang patah menjadi 2 bagian. Aku melihat kondisi mobilku juga tidak terlalu rusak parah, cuma penyok di bodi bagian samping dan lampu depannya juga pecah. Selang beberapa waktu kemudian, petugas dari kepolisian dan ambulan datang ke lokasi untuk olah TKP sekaligus menolong korban kecelakaan. Lalu kendaraan kami berdua dibawa ke kantor kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti dan investigasi terjadinya kecelakaan. Selang beberapa hari setelah terjadinya kecelakaan tersebut, aku berkunjung ke rumah pengendara motor tersebut. Di sana aku diterima langsung oleh beliau dan kedua orang tuanya. Alhamdulillah,
kondisinya mulai membaik. Akan tetapi tiba-tiba beliau bertanya kepadaku, "Bagaimana kondisi ibu yang ikut di sebelah bapak? Tidak apa-apa kan, Pak?" Dia bertanya kepadaku. Aku pun kaget mendengar pertanyaan tersebut. Dan aku merasa ada yang aneh dengan pertanyaan beliau. Kenapa kok tiba-tiba beliau bertanya seperti itu? Padahal pada saat terjadinya kecelakaan, posisiku lagi sendirian, tidak ada orang lain di mobilku. Akan tetapi hal tersebut belum kuceritakan kepada beliau. Dan aku pun akhirnya balik bertanya pada beliau, sebenarnya kronologi kecelakaan yang terjadi menurut masnya gimana, Mas? Akhirnya beliau pun bercerita bahwa sebelum terjadinya kecelakaan hebat tersebut, beliau memang melajukan motornya dengan kecepatan yang tinggi menuju arah yang berlawanan denganku. Beliau melihat ada sesosok wanita dengan wajah pucat, berambut panjang, terurai, dan tak beraturan. Wanita tersebut juga memakai baju putih lusuh yang duduk di sampingku. Wanita itu nampak dingin tanpa ekspresi. Setelah itu terjadilah tabrakan hebat dan beliau sudah tidak ingat lagi kejadian selanjutnya. Akhirnya aku pun menceritakan kondisiku sesaat sebelum kecelakaan itu, bahwa pada saat itu aku sendirian tanpa ada orang lain di sampingku. Cuma sesaat sebelum terjadinya kecelakaan, aku mencium bau wangi melati di dalam mobilku. Bau wangi melati yang sangat-sangat wangi dan menyengat. Padahal mobilku sendiri tidak ada parfum atau pewangi mobil. Aku juga merasakan ada angin yang berhembus pelan di bagian belakang leherku dan tiba-tiba bulu kuduku berdiri tanpa sebab yang jelas. Aku merasa ada hal aneh, tapi aku berusaha untuk menghilangkan perasaan itu dan tetap melajukan kendaraanku dengan hati-hati. Lalu saat mau belok, aku sebenarnya ragu-ragu untuk terus atau tidak melajukan kendaraanku. Tapi seakan-akan ada yang membisikkan di telingaku untuk terus melajukan mobilku, sehingga terjadilah tabrakan tersebut. Saat itu ada yang membisik di telingaku, terus jalan. Dan pada akhirnya terjadilah tabrakan tersebut. Dan pada akhirnya kami berdua sama-sama bingung dan heran dengan kronologi yang kami ceritakan masing-masing. Akan tetapi kami pun sama-sama bersyukur karena kami berdua masih diberi keselamatan. Baik sobat Dimana Ada Misteri, tetap stay tune di channel ini dan ikuti terus kisah-kisah horor lainnya di channel Dimana Ada Misteri. Tetap like, komen, dan subscribe di channel kami, channel Dimana Ada Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.